Predator dirilis pada tahun 1987 oleh perusahaan film 20th Century Fox, Lawrence Gordon Productions, dan Silver Pictures. Adalah film aksi fiksi ilmiah dan horor klasik Amerika Serikat yang disutradarai oleh John McTiernan. Film ikonik ini memisahkan tentang 7 tentara elit di sebuah tim pasukan khusus yang terjebak di hutan belantara tropis. Kemudian diburu oleh satu sosok buas makhluk luar angkasa yang ganas dengan kekuatan senjata super canggih, dilengkapi teknologi kamuflase tingkat dunia planet lain. Di awal mula, film ini menampilkan scene sebuah pesawat ruang angkasa misterius yang melepaskan pod atau kapsul ke planet bumi. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat di pesisir pantai yang didatangi oleh helikopter. Lalu muncullah tokoh utama di film ini, yaitu mayor bernama Dutch yang disewa oleh orang pemerintah untuk melakukan misi penyelamatan menteri kabinet beserta para ajudannya yang hilang kontak sejak 18 jam yang lalu. Jenderal Phillips meyakini bahwa menteri kabinet ini disandera oleh para gerilyawan setempat. Di sini Dutch sudah merasa curiga karena seharusnya yang menangani misi ini adalah tim militer resmi dari negara. Lalu Dutch bertemu Dillon di sini. Dillon merupakan teman lamanya ketika masih sama-sama berada di kesatuan militer resmi, tetapi sekarang Dillon sudah bekerja di CIA. Lalu Dillon melanjutkan penjelasan tentang misi ini, dikarenakan dalam tim ajudan menteri juga ada salah satu teman mereka yang harus diselamatkan. Lalu tim Dutch beserta Dillon pergi kemana terakhir kalinya helikopter yang membawa menteri itu melakukan kontak. Setibanya di lokasi tak jauh dari tempat pendaratan, mereka menemukan bangkai helikopter yang jatuh di atas pohon. Lalu Ponco naik memanjat ke pohon itu untuk memeriksa keadaan helikopternya dan korban yang mungkin masih ada di dalam helikopter itu. Dan mereka menemukan korban, yaitu pilot yang sudah tertembak kepalanya. Sepertinya memang helikopter ini sengaja dijatuhkan. Ponco yang melaporkan hal ini ke Dutch juga menganalisa bahwa helikopter ini ditembak dengan menggunakan rudal pendeteksi panas, dan hal ini membuat Dutch curiga. Rasanya tidak masuk akal gerilyawan gunung bisa memiliki senjata secanggih itu. Lalu Billy menemukan jejak sekitar 12 orang gerilyawan yang membawa 2 orang awak helikopter yang jatuh, dan yang anehnya lagi ada 6 orang gerilyawan yang menggunakan sepatu tentara US. Namun Dillon mengira tempat itu adalah tempat para pemberontak melakukan patroli. Dutch pun meminta Billy untuk kembali melanjutkan pencarian. Kali ini Billy menemukan 3 orang mayat manusia yang sudah dikuliti dan seluruh isi perutnya keluar yang sedang dilahap oleh burung pemakan bangkai. Belum diketahui siapakah yang melakukan perbuatan sadis ini. Lalu Mac menemukan dogtag milik Jim Hopper pada mayat tersebut, yang mana Hopper adalah seorang Green Beret dari Fort Bragg yang seharusnya tidak ada di tempat seperti ini. Kecurigaan Dutch pun bertambah. Tidak mungkin pasukan Green Beret berada di tempat seperti ini kecuali ada yang mengirim mereka. Di samping itu, Billy menganalisa tim Hopper menembak ke segala arah, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sedang dikepung, serta tidak ada jejak-jejak tim Hopper, seolah mereka menghilang begitu saja dari hutan ini. Jadi di sini sebelum tim Dutch datang ada tim Hopper yang sudah sampai duluan. Tim Dutch sama sekali tidak menemukan jejak mereka kecuali mayat yang sudah dikuliti yang diduga itu adalah Hopper. Dutch memerintahkan awaknya untuk menyebar sejauh 5 meter secara diam-diam. Lalu kita ditampilkan scene dari sudut pandang seseorang yang sedang mengintai tim Dutch dengan menggunakan sensor panas. Dutch dan timnya sampai di markas gerilyawan dan melakukan pengintaian. Dia melihat seorang sandera dibunuh dengan keji oleh gerilyawan. Dutch dan timnya pun bersiap untuk melakukan penyerangan secara diam-diam. Para gerilyawan yang menjaga di pinggiran wilayah base satu persatu dibunuh. Lalu Dutch mulai menyerang ke inti base gerilyawan dengan cara mendorong mobil yang sudah dipasangi bom dan meledakkan sebuah gubuk tempat berkumpulnya para gerilyawan. Aksinya ini membuat seluruh timnya tercengang. Aksi baku tembak pun terjadi dan dimenangkan oleh tim Dutch. Tidak ada tim Dutch yang menjadi korban di dalam aksi itu. Lalu ketika Dutch mencoba mencari tawanan yang masih hidup, dia tidak sengaja menghajar Anna, seorang wanita dari tim gerilyawan yang hendak menyerangnya. Lalu Mac menginformasikan bahwa satu orang sandera yang sedang mereka cari juga sudah tewas dibunuh. Mac juga menemukan hal aneh di sini. Menteri yang mereka cari ternyata anggota CIA, dan yang satu lagi dibunuh adalah salah satu penasehat militer Rusia. Ternyata misi ini bukanlah misi penyelamatan. Dillon memanfaatkan tim Dutch untuk menyerang base gerilyawan dan mengambil berkas-berkas rahasia mereka. Di sini tidak dijelaskan berkas apa yang dicari oleh Dillon.
Lalu mereka mendapat kabar dari Hawkins bahwa para gerilyawan sudah berdatangan untuk mengepung mereka dalam waktu kurang lebih 30 menit. Dutch pun bergegas dan meminta anak buahnya untuk meninggalkan tempat itu. Dylan membawa serta Anna untuk ikut dengan mereka sebagai sandera. Awalnya terjadi perdebatan antara Dylan dan Dutch karena Dylan memaksa untuk membawa Anna. Akhirnya Dutch menyerahkan tanggung jawab Anna ke Dylan. Menurut Dutch, terlalu berisiko membawa anggota gerilyawan karena akan membocorkan lokasi timnya. Lalu Dutch berdiskusi dengan Billy untuk menentukan jalur mana yang akan mereka lewati. Dutch memutuskan untuk melewati jalur timur dan dia memerintahkan Poncho untuk memimpin perjalanan. Di sini lagi-lagi ada yang mengintai mereka dengan menggunakan sensor panas dan dia bisa menirukan suara anggota timnya Dutch. Sebenarnya Dutch dan Billy sudah menyadari ada yang mengintai mereka sejak tiba di hutan, tetapi makhluk itu bisa berkamuflase sehingga tidak terlihat oleh mereka. Dutch dan timnya melanjutkan perjalanan menuju tempat penjemputan. Bersama mereka ada Dylan dan orang yang disanderanya yang bernama Anna yang masih berusaha untuk melarikan diri, sampai di mana Billy berhenti terdiam tak bergerak seperti ketakutan melihat ke arah pepohonan. Menurut Mac, Billy mempunyai penciuman yang tajam. Dutch pun mencoba menghampiri Billy. Billy menjelaskan ke Dutch bahwa dia merasakan ada sesuatu di pepohonan itu. Poncho yang menggantikan Dylan untuk menjaga Anna terkecoh dan tiba-tiba kepalanya dipukul menggunakan kayu. Anna melarikan diri dan tim Dutch langsung mengejar Anna sampai akhirnya Hawkins berhasil menangkapnya. Tetapi tiba-tiba sesuatu yang tidak terlihat membunuh Hawkins dan menyeret mayatnya masuk ke dalam hutan. Seolah-olah hutan yang melakukan itu terhadap Hawkins. Poncho pun datang untuk menangkap Anna dan menanyakan apa yang terjadi dengan Hawkins. Tetapi Anna tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Lalu Poncho melihat jejak darah yang ditinggalkan mayat Hawkins dan dia menemukan isi perut Hawkins yang berceceran. Dutch dan anggota tim yang lain pun datang. Mereka menemukan Anna yang masih syok dengan kejadian itu. Lalu Poncho melaporkan hal ini ke Dutch. Mereka tidak menemukan mayat Hawkins di mana-mana, seolah-olah mayat itu hilang di telan hutan. Akhirnya setelah dipaksa, Anna pun menjelaskan apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa semua terjadi begitu cepat dan seolah-olah Hawkins dibunuh oleh iblis penghuni hutan ini. Dylan yang tidak percaya menganggap semua yang dikatakan Anna adalah omong kosong, karena menurut Dylan ini semua adalah perbuatan para gerilyawan yang mencoba menyelamatkan Anna. Terjadi perdebatan antara Poncho dan Dylan sampai akhirnya Dutch menemukan senjata dan radio milik Hawkins. Ada sesuatu yang aneh di sini. Jika memang yang membunuh dan menculik Hawkins adalah para gerilyawan, tidak mungkin mereka meninggalkan peralatan Hawkins begitu saja. Dylan menyadari hal yang sama terjadi pada Hopper. Mayatnya digantung tetapi senjatanya hanya dibiarkan saja. Lalu Dutch memerintahkan timnya untuk menyisir area dalam jangkauan 50 meter. Tim Dutch pun langsung bergerak menelusuri hutan itu untuk mencari mayat Hawkins. Blaine yang mendengar suara mencurigakan dari semak-semak pun sudah bersiap dengan senapan mesinnya. Ternyata yang muncul hanya seekor rakun dan tiba-tiba Blaine diserang dari belakang hingga dadanya tembus dan menewaskannya. Sepertinya Blaine ditembak dengan senjata laser yang canggih. Mac yang kebetulan berada di dekat Blaine langsung mendatangi suara asal tembakan itu dan dia berhasil melihat makhluk misterius itu sedang berkamuflase seperti bunglon yang bisa berubah warna. Secara membabi buta, Mac menembak ke arah makhluk itu melarikan diri. Disusul oleh Dutch dan anggota tim yang lain menembak ke arah yang sama hingga menembakkan grenade launcher. Tetapi mereka malah kehilangan jejak. Tidak ditemukan tanda-tanda tewasnya makhluk misterius itu. Lalu Dutch memerintahkan Mac untuk memasang garis pertahanan dan ranjau-ranjau di atas bukit. Hal ini dilakukan karena langit sudah mulai gelap. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan pada malam hari. Lalu Anna menemukan cairan hijau di sehelai daun. Sepertinya makhluk misterius itu terkena tembakan Mac. Dylan menghubungi pusat untuk meminta penjemputan, tetapi permintaannya ditolak dikarenakan lokasi mereka masih di area berbahaya. Lalu Dylan menanyakan kepada Mac tentang siapa yang menyerang Blaine. Mac sama sekali tidak mengetahui makhluk apa itu, tetapi yang jelas makhluk itu bisa berkamuflase seperti tidak terlihat. Yang terlihat oleh Mac hanya mata yang bersinar dari makhluk itu, lalu menghilang. Dutch meminta Mac untuk berjaga duluan di malam hari, dan anggota lainnya boleh beristirahat. Ketika Mac sedang berjaga malam, tiba-tiba dia mendengar suara seperti sesuatu
itu mencoba menembus pertahanan mereka. Seluruh anggota tim pun bersiaga. Lalu sesuatu menerkam Meg dan ternyata itu hanya seekor babi hutan. Ketika anggota tim yang lain tiba, babi itu pun sudah dibunuh oleh Meg. Tetapi di tempat lain mayat Blaine menghilang. Sepertinya makhluk itu berhasil mengambil mayat Blaine. Dutch kembali menemui Anna untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan Hawkins. Jawaban Anna pun sama dengan jawaban Meg. Ada makhluk yang bisa berkamuflase dengan hutan. Seolah-olah hutan itu sendirilah yang membunuh Hawkins dan menyeret mayatnya. Lalu Anna menjelaskan juga ketika tim Dutch menembaki makhluk itu, sepertinya mereka berhasil melukainya. Hal ini dibuktikan dengan cairan darah berwarna hijau yang ditemukan Anna di dedaunan. Lalu Dutch dan anggota tim yang tersisa memasang jebakan untuk makhluk misterius itu. Kali ini mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan. Setelah semua jebakan terpasang, mereka menunggu makhluk itu lewat. Mereka memasang jebakan radius 45 meter dan hanya menyisakan satu jalan untuk dilewati. Saat mereka menunggu makhluk itu lewat, Anna bercerita tentang legenda di daerahnya. Setiap kali daerahnya mengalami tahun-tahun terpanas, orang-orang desa menemukan mayat-mayat tanpa kulit. Mereka mengatakan bahwa mayat-mayat itu dikuliti oleh iblis. Iblis yang membuat piala dari manusia. Itulah sebutannya. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara dari pepohonan dan Dutch mendatangi suara itu. Ternyata makhluk itu terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh tim Dutch. Lalu makhluk itu menembak ke segala arah untuk menghancurkan jebakan-jebakan hingga mengenai Poncho. Di sini Dylan melihat wujud asli makhluk itu karena makhluk itu menampakkan dirinya. Wujudnya menyerupai manusia yang sedang mengenakan armor dengan peralatan canggih. Lalu makhluk itu pun melarikan diri dan Meg yang juga melihat makhluk itu berusaha mengejarnya. Dutch memerintahkan Billy untuk membawa Poncho yang sedang terluka akibat terkena perangkap yang dihancurkan makhluk misterius itu. Meg dan Dylan yang mengejar makhluk itu menemukannya sedang mengintai dari atas pohon. Lalu mereka mengatur rencana untuk menjebak makhluk itu. Tetapi rencana Meg dan Dylan sudah ketahuan dan akhirnya mereka berdua tewas dibunuh makhluk itu. Makhluk itu pun memburu sisa tim Dutch yang sedang membawa Poncho dalam keadaan terluka. Tiba-tiba Billy berbalik dan menantang makhluk itu 1 lawan 1 yang berakhir tewasnya Billy. Makhluk itu pun kembali memburu anggota tim yang tersisa. Kali ini dia menembakkan lagi senjata lasernya yang mengenai kepala Poncho. Dutch pun berbalik dan menembak ke arah sinar laser muncul. Tetapi makhluk itu tiba-tiba muncul dari balik pohon dan menembakkan senjata lasernya lagi dan mengenai bahu Dutch. Merasa tidak mampu untuk melindungi Anna, Dutch memerintahkan Anna untuk lari menuju lokasi helikopter. Lalu Dutch pun melarikan diri sampai tergelincir hingga jatuh ke sungai. Dutch pun berenang hingga ke tepi sungai dan tiba-tiba sesuatu jatuh ke sungai. Ternyata makhluk itu masih mengikuti Dutch. Dutch yang merasa sudah tidak bisa melawan memutuskan untuk bersembunyi dengan cara berkamuflase menyatu dengan lumpur dan ranting-ranting pohon di tepi sungai. Ternyata makhluk itu hanya bisa melihat dari suhu tubuh. Dutch yang sudah melumuri tubuhnya dengan lumpur menjadi dingin dan menyatu dengan suhu lumpur di sekitarnya. Akibatnya makhluk itu tidak bisa melihat Dutch dan lalu dia pergi untuk merayakan kemenangannya dengan menggunakan kepala dan tulang Billy sebagai pialanya. Menyadari hal itu, Dutch kembali menyiapkan jebakan dan senjata untuk berduel dengan makhluk itu. Akhirnya malam pun tiba. Dutch yang sudah mempersiapkan diri memancing makhluk itu keluar dengan teriakannya. Mendengar teriakan Dutch, makhluk itu pun segera mendatangi arah suara Dutch. Dutch dan makhluk itu sama-sama berkamuflase dan mengintai satu sama lain. Ketika makhluk itu mulai lengah, Dutch pun menembaknya dengan menggunakan panah peledak, sehingga membuat makhluk itu mengamuk dan menembakkan lasernya ke arah Dutch, hingga Dutch pun terpojok dan terjatuh ke sungai. Keadaan ini menguntungkan bagi makhluk itu, dikarenakan lumpur yang melapisi kulit Dutch luntur terkena air. Makhluk itu langsung menyergap Dutch dan dia melepaskan baju armornya serta helmnya. Makhluk itu menunjukkan wajahnya yang mengerikan dan mengajak Dutch 1 lawan 1. Dutch dihajar habis-habisan hingga akhirnya dia berhasil memancing makhluk itu untuk masuk jebakan yang sudah disiapkannya sebelum pertempuran. Di saat-saat terakhir, makhluk itu meniru suara anggota tim Dutch untuk mengalihkan perhatian Dutch dan mengaktifkan bom yang ada di tangannya. Menyadari hal itu, Dutch segera melarikan diri dan
Anna kembali bersama dengan Jenderal Phillips menggunakan helikopter untuk menjemput Dutch. Dutch kelihatan sangat terpukul dengan kematian teman-teman setimnya karena mereka sudah dianggap seperti saudara sendiri. Dan tamat.